Halo guys, balik lagi sama Gojam guys. Sorry nih, udah lama ya nggak bikin video ya. Aduh, kadang-kadang gue kalau lagi ya ada ini itu jadi lupa ya guys ya. Sorry ya. Ini gue hari ini lagi ada kesempatan jadi gue mau bikin nih ya video ya guys ya. Dan ini ada pertanyaan menarik nih yang gue pengen jawab nih ya guys. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Hendry Irawan ya. Bro Hendry bertanya nih soal Panerai ya. Oke, langsung kita masuk ya guys ke pertanyaannya. Halo bro, mau tanya nih pendapat Bro Gojam, Luminor 2 yang 38 mm gimana? Atau yang Quaranta? Dulu saya pernah pakai PEM 111, tapi udah jual lama karena dipakai nggak nyaman. Pergelangan juga 16 cm-an. Jam-jam saya sekarang kebanyakan di bawah 39 mm semua. Sekarang jadi tertarik lagi sama Panerai tapi size kecilan. Tapi saya belum pernah coba keduanya di tangan. Oke, langsung gue jawab ya. Ini pertanyaannya menarik dan gue pengen jawab karena ini sebenarnya ini lumayan wakilin perasaan gue gitu ya. Oke, Bro Henry, pertama-tama ya bro, pergelangan tangan lu itu sama mirip banget sama gue karena memang kita orang Asia ya. Kayaknya kalau kayak gua gini ya kurus gitu ya. Emang sekitar segituan tuh gitu. Kecuali memang beberapa orang Indonesia ya, kadang ada yang badannya besar ya. Bongsor ya. Itu mungkin pergerakannya lebih bisa lebar tuh. Tapi kalau kayak gua gini yang lumayan kurus-kurus gini ya gitu. Emang segitian nih pergelangan tangannya 16 sentian lah, lebih kurang lah ya. Gue juga segitu 16,4 gitu. Ya, jadi oke, pertama Luminor 2 yang 38 mm gimana? Oke bro, gini ya, gue ngerti banget ya. Lu bilang sekarang jam lu kebanyakan di bawah 39 mm, di bawah itu semua. Berarti lu tuh kayak gua. Lu udah mulai ngerasa kayaknya gua nggak tahu dulu gimana ya. Mungkin dulu lu kan bilang nih dulu punya PEM 111 itu kan gede tuh 44 mili gitu ya. Mungkin lu sekarang lebih demen jam kecil karena lu merasa jatuhnya lebih pas di tangan. Itu perasaan gue juga tuh gitu. Perasaan gue juga seperti itu gitu ya. Nah, tapi terus makanya lu jadi consider nih Panerai Luminor 2 yang 38 mili. Oke, kalau menurut gue gimana? Menurut gue gini bro. Kalau menurut gue Luminor 2 itu Panerai sampah gitu aja lah. Itu jelek, kalau menurut gue sih jelek gitu ya. Gue nggak peduli dah gitu lah ya. Walaupun oke lah mau 38 kek, mau ukurannya ini kek, udah gitu duit terkenal karena tipis lah apa. Tapi buat gue itu sampah. Panerai 2 itu jelek gitu ya. Kenapa? Karena Panerai 2 itu water resistance itu cuma 30 meter. Jadi menurut gue itu Panerai goblok, sontoloyo, dan Panerai bego. Karena kenapa? Karena namanya Panerai itu kan tradisinya kan diving watch, iya kan? Panerai itu kan sebenarnya terkenal melalui historinya apa sih, dipakai sama angkatan laut apa gitu kan, Italia apa gitu kan. Nah, itu kan jadi kan terkenal buat jam masuk air gitu kan. Kok malah sekarang kok dia keluarin jam yang cuman water resistance 30 meter. Gua nggak peduli karena gua nggak berenang. Ya tapi kan kayak orang bego ya. Gitu ya. Lu bisa bayangin nggak ada Rolex Submariner, Omega Seamaster, tapi water resistance-nya nggak bahkan nggak sampai 100 meter, cuma 30 meter. Tapi Rolex Submariner Special Edition 30 meter. Goblok gitu. Rolex mah nggak mungkin goblok begitu. Omega juga nggak mungkin goblok gitu. Gitu loh. Ini Panerai makanya jujur ngomong ya, waktu dia rilis Luminor 2, menurut gua tuh itu brand kayak lagi bunuh diri gitu loh. Makanya Panerai itu setahu gua tuh banyak kolektor-kolektor yang die hard ya, yang bener-bener kenceng gitu ya. Itu udah nggak terlalu tertarik kalau sama yang model-model sekarang karena itu udah kayak apa ya, kayak istilahnya rilis model tapi cuma buat cari duit doang gitu loh. Tapi udah jiwa purisnya udah kayak kurang banget Panerai itu gitu. Jadi menurut gue sih Panerai 2 sih sampah ya, karena cuma 30 meter. Nggak peduli lu bilang lu nggak berenang kek, nggak peduli ya tipis kek, nggak peduli lu gimana itu ya apa, lu suka kek sama, mungkin lu bilang oh bagus nih 38 mili doang, oh bagus nih tipis, oh bagus nih,
gue juga nggak berenang, nggak peduli gitu loh, karena goblok gitu loh. Masa jam apa, buat apa dia punya kuping? Itu kan kupingnya kan buat berenang, buat ini kan, buat tahan air kan. Buat apa dia pakai kuping? Kupingnya jadi buat lucu-lucuan gitu, buat keren-kerenan tuh. Ah, itu mah goblok lah, itu najis banget lah kalau menurut gua gitu loh. Jadi panel Luminor 2 itu, aduh, ampun-ampun, kalau gue sih malu ya pakai panel Luminor 2 itu. Kalau gue sih malu sih, beneran. Itu kayak orang yang mau sok keren doang nih pakai panernya, tapi kayak orang bego gitu loh, nggak ada fungsinya sama sekali gitu loh. Kayak orang tolol, bro, beneran kayak orang tolol deh kalau menurut gue sih. Amit-amit deh, beneran deh. Itu kayak kayak lu pakai, kayak gue tuh ngerasa pakai Luminor 2 itu kayak kayak lu pakai Mercedes Benz tapi mesinnya mesin mesin apa gitu, mesin mesin bajai kali ya. Aduh, ampun, ampun, enggak lah, gue sih enggak setuju. Jadi menurut gue jelek ya. Panel Lumia 2 itu udah lah, lupain lah gitu. Atau yang Quaranta. Nah, kalau yang Quaranta ini yang 40 milimeter ya, lebih kecil, dan water resistance-nya masih masih boleh lah 100 meter gitu. Sebenarnya ideal lah ya, panelnya tuh mesti idealnya 300 meter. Kayak yang panelnya Luminor 111 yang lo dulu jual, itu yang idealnya. Tapi memang dasar Richmond ini emang brengsek sih ya, mau gimana ya gitu ya. Emang brengsek bener-bener ya, susah lah gitu. Jadi water resistance sekarang juga rata-rata cuma 100 meter gitu kan. Yang panel-panel dulu minor masih banyak tuh yang 300 meter kayak panel 5110 apa. Tapi udah gue liatin rata-rata di discontinue, terus waktu dirilis ulang yang baru-baru dia udah kurangin semua jadi 100 meter. Ya emang emang kurang ajar kok emang Richmond, tapi ya udahlah mau gimana. Tapi sih paling enggak kalau 100 meter menurut gua paling enggak masih nggak kebangetan sih gitu. Paling enggak, walaupun gue 100 meter ya, gue nggak terlalu berani sih kalau ke laut ya pakai 100 meter ya. Kalau menurut gue, lu kalau mau ke laut minimal 200 gitu ya. Tapi kalau lu cuman mau ya berenang-berenang gitu ya, ya masih boleh lah 100 meter lah. Jadi makanya ya udahlah, masih masih boleh gitu ya. Dan rata-rata sekarang kan juga panelnya segituan kan, 100 meter. Jadi kalau menurut gue gimana yang Quaranta? Masih boleh, itu masih boleh dikonsider. Tapi gue kasih tau lu dulu ya. Tapi menurut gue gini, lu kan bilang, oh mesti lu belum pernah coba, ya kan? Lu belum coba keduanya. Nah, menurut gue saran gue lu coba. Karena gini bro, gue mau kasih tau lu satu hal ya. Gue pernah sebenarnya coba Quaranta ya. Gue pernah coba Quaranta, tapi udah lama sih jujuran ya. Gue coba banyak 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 jam gitu ya. Gue coba banyak jam. Dan gue pernah coba itu Quaranta, dan itu apa namanya, dulu gue coba, gue inget pokoknya panernya 40 milimeter. Nah, waktu gue masukin ke tangan ya, gue nggak tahu kenapa ya, panernya itu kalau ya kecil ya, aneh loh, jadi agak aneh. Paling nggak perasaan gue kayak gitu waktu itu ya. Gue nggak tahu kalau sekarang gue pakai lagi, karena jam tangan itu suka aneh. Kadang-kadang gue pernah coba, suka bagus, terus berapa lama lagi gue coba, kurang gitu. Karena mungkin kan gue juga selera berubah terus gitu ya, selera berubah gitu ya, kita hidup kan terus berkembang gitu kan ya. Nah, tapi kalau waktu itu gue inget ya, udah lama sih ini sih, lebih dari setahun lalu kali. Gue inget gue coba, gue ngerasa kok ada yang aneh gitu loh. Nah, gue nggak tahu tuh perasaan anehnya apa, karena gue, tapi kan waktu itu kan gue juga tapi waktu itu gue inget tuh, gue lagi consider beli Panera yang 47 mili, dan gue pernah punya Panera 47 mili 587. Nah, waktu itu gue inget tuh, gue pakai 587 gue ngerasa, wih, gue kayaknya oke nih gitu. Gue pakai baru sebulan langsung gue udah nggak kuat gitu loh. Nah, makanya waktu itu mungkin otak gue juga masih bisa tolerir gitu ya. Gue tuh maksudnya waktu itu tuh gue masih pengennya tuh panernya gede-gede gitu, ngerti gak maksudnya? Gue pernah punya 587 bro, dan 1 bulan gue nggak kuat. Nggak lama lah pokoknya, gue nggak sanggup lah gitu ya. Dan gue ingat waktu gue coba itu, gue masih bisa consider 587. Akhirnya gue makanya beli 587 kan. Nah, jadi otak gue saat itu tuh masih pengennya panernya itu gede-gede gitu tuh, gitu loh. 587 aja gue berani sikat gitu loh. Nah, gue inget waktu gue coba Panera yang 40 mili, gue ngerasa aneh gitu loh. Gue ngerasa ada yang, aduh, kok kayak ada yang nggak wajar gitu loh. Kayaknya kok nggak tahu kenapa, kayak feelingnya kurang bagus aja gitu ya. Tapi itu perasaan itu udah lama, dan itu waktu itu gue masih bisa sebelum
waktu gue tuh bahkan sebelum gue punya Panerai 587. Jadi saat itu gue masih pikirannya tuh Panerai yang bagus tuh yang gede gitu. Dan memang Panerai itu gue harus akuin bro, yang bagus tuh yang besar sebenarnya. Tapi di tangan itu tuh masalahnya tangan gue juga nggak sanggup gitu loh. Gue sebenarnya memang demennya mah Panerai yang gede. Panerai itu emang nggak tahu kenapa makin gede makin cakep gitu. Itu secara umum begitu. Tapi masalahnya tangan gue nggak sanggup gitu ya. Nah, tapi waktu gue coba 40 mili yang dulu gitu ya, gue ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Nah, makanya itu ya, jadi gue cuma mau bilang, maksudnya gini, ya lu sekarang mungkin tertarik ya 40 mili, lu pikir kok kayak bagus gimana gitu ya. Karena lu kan sekarang kayak gue juga orang gitu, gue pengennya jam yang lebih kecil aja udah gitu loh, lebih bagus, lebih pas di tangan. Tapi gue mau wanti-wanti dulu gitu, ada beberapa jam tangan ya, dia kalau makin kecil nggak tahu kenapa kurang bagus. Solnya jadi kurang gitu loh. Nah itu, nah Panera itu salah satunya gitu. Nah jam lain yang menurut gue ya makin kecil makin kurang bagus ya. Itu kayak Navy Timer, itu begitu juga tuh. Nah tapi Panera itu pokoknya menurut gue ya kalau dia makin kecil ya nggak tahu kenapa solnya jadi hilang dikit gitu loh. Nah makanya ya gue nggak tahu sih, gue juga udah nggak coba lagi Quattro ya, gue juga nggak coba lagi Panera yang kecil 40 mili, tapi paling nggak perasaan gue saat itu kayak gitu, dan menurut gue emang Panera begitu, soalnya kurang kalau dia kecil gitu. Nah makanya saran gue, kalau menurut gue sih Panai Quaranta sih nggak apa-apa karena water resistance juga masih 100 meter, tapi lu coba dulu gitu loh, karena takutnya lu merasa kayak eh apa nggak sebagus mungkin yang lu pikir, karena lu harus hati-hati karena panel itu kalau makin kecil soalnya kurang gitu loh ya. Nah, terus lu bilang panel satu-satu lu jual karena nggak nyaman. Ah, nggak nyaman. Nah, makanya lu consider sekarang yang panel yang kecil-kecil. Nah, gua kasih tau lu gini bro, panel satu-satu lu tuh nggak nyaman, itu karena apa tuh? Karena tuh panel satu-satu emang nggak nyaman. Karena gua pernah coba tuh itu jam tebel. Itu jam tebel banget tuh gitu. Dan mungkin tebel karena mungkin ya mungkin tebel tuh karena itu 300 meter tuh. Nah, itu jam PM 111 itu masih bagus tuh water resistance 300 meter. Nah, tapi emang tebel itu, dan tebelnya 15 mili. Itu emang nggak enak, Bro. Nggak enak itu nggak nyaman. Gue inget kok gue pakai ya nggak enak banget. Gue sebenarnya dibanding PM 111 ya, gue masih lebih suka PM 510 karena PM 510 gue inget tipis, jauh lebih tipis, sekitar 13,5 gitu ya. Nah jadi kalau lu beli PM Quaranta gitu ya, gue yakin lu bakal jauh merasa lebih nyaman dibanding PM 111 karena PM 111 itu emang nggak enak gitu, terlalu tebel, 15 mili itu udah kayak Tudor Black Bay gitu. Jadi gue yakin kalau lu beli Quaranta dan lu memang merasa kayaknya oke aja ya, gue yakin lu bakal lebih suka karena Quaranta itu cuma 12 mili, jadi itu jauh lebih tipis gitu loh. PM11 emang nggak enak bro, itu kurang nyaman gitu loh. Dulu gue pernah coba juga kok itu gitu. Gue lebih suka PM510 walaupun orang kalau yang bener-bener kolektor Panerai dia orang lebih demen yang kayak 111 karena lebih ikonik gitu ya. Tapi gue inget gue lebih suka 510. Tapi 510 juga Panerai juga kayak orang bego. 2 tahun gue suka yang sandwich, tapi dia cuman buat 2 tahun doang yang sandwich. Habis itu diberhentiin terus sisanya langsung sausage semua buat 510. Jadi susah gitu loh. Gue padahal lumayan suka tuh yang 510 gitu ya. Jadi Panera ini emang begitulah selalu aja gitu. Tapi Panera sekarang gue lihat sih mulai lumayan nih, kayak beberapa hari ini, berapa waktu itu gue pernah ada coba lihat, gue udah jarang lihat Panera ya, tapi gue ada lihat ya, dia ada keluarin model-model baru gitu ya, yang kayak apa tuh gitu, gue udah lupa semua lah nama ini, tapi model-model barunya gitu ya lumayan, dia kayak balik ke zaman-zaman dulu ya gitu, lumayan balik ke zaman-zaman dulu, tapi ya memang movement udah nggak pakai ini lagi, nggak pakai apa unitas gitu, nggak gitu ya, tapi model-model lumayan balik ke klasik sih gitu ya. Gitu. Ya jadi menurut gua gitu sih. Kalau menurut gua Lumino 2 jadi lupain, lu ambil Quaranta aja kalau memang lu mau yang kecil. Tapi saran gua coba dulu. Gitu ya. Menurut gua sih gitu aja. Oke, semoga membantu ya Bro Henry. Guys, kalau misalnya kalian suka horologi, jangan lupa subscribe channel ini, dan kalau kalian punya pertanyaan juga boleh ya guys, type taruh di komen, kalau misalnya menarik nanti gua bahas. Makasih guys udah nonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.